Nah teman-teman, sebelum belajar, silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku yang diperlukan. Dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman disimak dan dipahami ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menggali informasi dari resensi buku sastra. Nah teman-teman sudah tahu belum apa itu yang dinamakan resensi? Resensi adalah tulisan yang isinya mengulas isi buku secara singkat, namun bisa memberikan penjelasan mengenai garis besar cerita dalam buku. Nah, resensi ini biasanya disebut juga dengan teks ulasan. Nah, membuat resensi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mengajak para calon pembaca mengetahui garis besar cerita yang ada di dalam buku. Nah, ketika membuat resensi itu ada bagian-bagian yang ada di dalam buku. Nah, bagian-bagian dari buku tersebut meliputi apa? Yang pertama adalah data atau identitas buku. Nah, data atau identitas buku ini meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Kemudian bagian yang kedua adalah penjelasan atau ringkasan isi buku. Kemudian bagian yang ketiga, manfaat buku. Kemudian bagian yang keempat, kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Kemudian bagian yang kelima adalah komentar tentang buku. Nah, komentar ini bisa berupa saran untuk penulis atau himbauan kepada calon pembaca buku. Nah, ini adalah bagian-bagian dari buku yang akan diresensi. Nah, di sini Ustadz memberikan contoh resensi buku dan bagian-bagiannya, di mana tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa di dalam membuat resensi buku itu ada bagian-bagian yang harus tercantum di dalamnya. Nah, teman-teman bisa sambil membuka LKS ya. Nah, di situ ada contoh resensi buku kumpulan dongeng si kancil. Nah, kalian lihat di bagian kanan. Di situ ada penjelasan tentang bagian-bagian yang harus ada di dalam resensi tadi. Bagian paling atas adalah data buku atau identitas buku. Nah, data buku tadi meliputi apa? Ada judul cerita, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku atau halaman buku, bahkan harganya juga bisa dicantumkan di dalam data buku ini. Kemudian bagian yang kedua adalah penjelasan isi buku. Nah, penjelasan isi buku ini teman-teman bisa dibaca paragraf yang pertama. Di situ tentang penjelasan secara singkat isi buku itu menceritakan tentang apa. Kemudian bagian yang ketiga adalah manfaat buku. Manfaat buku di sini teman-teman bisa melihat di paragraf kedua. Ustadz baca secara singkat ya. Penulis melalui dongeng ini ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa kancil memiliki sifat yang cerdik, pandai, dan suka menolong. Sifat-sifat baik tersebut dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh kecil tentang manfaat dari buku tersebut. Kemudian bagian yang keempat, bawahnya adalah kelebihan buku. Nah, kelebihan ini bisa dicantumkan di dalam resensi ini. Contohnya, keunggulan buku ini apa? Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Itu merupakan kelebihan dari buku tersebut. Nah, setelah kelebihan disampaikan, tentunya kekurangan juga bisa disampaikan. Kalian bisa melihat di paragraf keempat. Kemudian bagian yang terakhir adalah komentar atau saran tentang buku.
bahwa komentar tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa komentar itu bisa berupa saran untuk penulis atau himbauan untuk para calon pembaca. Nah, ini adalah contoh resensi dan bagian-bagian resensi buku ketika teman-teman ingin meresensi buku. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menemukan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwa cerita atau dongeng merupakan karya sastra yang memiliki unsur-unsur intrinsik. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tokoh cerita. Tokoh cerita adalah pelaku yang dapat menjadikan peristiwa dalam cerita menjadi terangkai dan memiliki alur. Nah, di berikut ini Ustadz akan memberikan tokoh dalam cerita beserta penjelasannya. Tokoh-tokoh dalam cerita itu bermacam-macam. Nah, yang pertama adalah tokoh utama. Siapakah tokoh utama itu? Tokoh utama adalah tokoh yang sering diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh yang kedua adalah tokoh tambahan. Siapakah tokoh tambahan itu? Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya muncul beberapa kali dalam cerita dan dengan waktu yang relatif agak singkat. Nah, tokoh selanjutnya adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini yang bagaimana? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik, seperti adil, berani, jujur, penyayang, rajin, baik, hati, pemaaf, sabar, setia, dan lain-lain. Tokoh yang keempat adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang memiliki watak yang buruk, seperti sombong, pendendam, culas, pembohong, iri, suka pamer, penipu, dan lain-lain. Dan tokoh yang keempat atau tokoh yang terakhir, yang kelima adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang menjadikan penghubung antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, teman-teman harus selalu diingat perbedaan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis itu mempunyai sifat atau watak yang baik, kalau tokoh antagonis itu mempunyai watak atau sifat yang buruk. Ini harus selalu diingat-ingat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa memberikan pendapat terhadap sifat atau sikap tokoh dalam sebuah cerita. Nah, setiap tokoh dalam cerita memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang mempunyai watak protagonis, ada pula tokoh yang mempunyai watak antagonis. Teman-teman masih ingat ya bedanya protagonis dengan antagonis? Ya, protagonis itu adalah tokoh yang mempunyai watak atau sifat yang baik. Sedangkan tokoh antagonis itu adalah tokoh yang mempunyai sifat atau watak yang jelek atau yang buruk. Nah, untuk dapat memberikan perilaku tokoh dalam cerita, kita dapat melakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, teman-teman silakan dibaca jalan cerita dengan teliti atau dengan seksama. Kemudian yang selanjutnya, mencermati kalimat dan perbuatan yang menggambarkan watak tokoh di dalam cerita. Kemudian langkah yang ketiga atau cara yang ketiga adalah memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Kemudian cara yang terakhir atau yang keempat adalah menyimpulkan watak tokoh berdasarkan kalimat yang menunjukkan watak tokoh tersebut. Nah, ini adalah beberapa cara ketika kita ingin memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam sebuah cerita. Nah, di sini Ustadz memberikan contoh bagaimana kita memberikan pendapat tentang perilaku tiap tokohnya. Untuk bacaan ceritanya teman-teman bisa melihat di LKS.
Nah, di sini ada dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah bernama Ida, tokoh yang kedua adalah bernama Gugut. Nah, perilaku atau sifat dari Ida dan Gugut ini apa? Ida mempunyai perilaku atau sifat jujur, tanggung jawab, pandai, tenang, dan dapat berkomunikasi. Sedangkan watak atau sifat Gugut adalah tidak bertanggung jawab dan tidak jujur. Nah, dari dua watak atau sifat ini kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh yang disebutkan tadi. Misalnya Ida. Perilaku Ida perlu kita contoh dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena Ida tadi mempunyai watak protagonis atau watak yang baik. Kemudian pendapat tentang Gugut adalah perilaku Gugut sangat tidak terpuji. Kita tidak perlu meniru perilaku Gugut yang tidak jujur dan tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini adalah pendapat tentang perilaku atau watak Gugut karena Gugut mempunyai sifat antagonis. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik di dalam cerita. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Bahwa unsur intrinsik itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah alur, yang ketiga adalah tokoh dan penokohan, yang keempat adalah latar, dan yang kelima adalah amanat. Nah, ini adalah unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi pokok masalah atau pokok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Apa itu alur? Alur disebut juga dengan plot. Apa itu plot? Yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh yang membangun cerita tersebut. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Teman-teman harus bisa membedakan antara tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra, dapat berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Sedangkan penokohan atau perwataan adalah cara pengarang dalam memerankan tokoh-tokohnya dalam cerita tersebut. Bisa membedakan ya tokoh dan penokohan. Kalau tokoh tadi adalah pelakunya, kalau penokohan itu adalah cara pengarang dalam memerankan tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Apa itu latar? Latar bisa juga disebut dengan setting, yang maksudnya adalah tempat atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Latar atau setting ini bisa dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Nah, perbedaannya apa? Kalau latar tempat adalah latar di mana pelaku berada atau cerita terjadi, misalnya di sekolah, di kota, di ruang, di rumah, ataupun di hutan. Kemudian latar yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu ini maksudnya apa? Latar waktu adalah kapan cerita itu terjadi, misalnya pagi hari, atau siang hari, atau malam hari, atau kemarin, ataukah besok, dan lain-lain. Dan latar yang ketiga adalah latar suasana. Apa yang dimaksud dengan latar suasana ini? Latar suasana adalah dalam keadaan di mana cerita tersebut terjadi. Misalnya, suasananya sedang sedih, suasananya gembira, suasananya dingin, suasananya damai, sepi, ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah penjelasan dari latar atau tempat atau waktu terjadinya peristiwa tersebut.
Kemudian unsur intrinsik yang terakhir atau kelima adalah amanat. Apa yang dimaksud dengan amanat? Amanat adalah pesan atau kesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup yang memberikan penghiburan, kepuasan, dan kekayaan batin kita terhadap hidup ini. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Oke, unsur intrinsiknya tadi apa? Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah alur, yang ketiga adalah tokoh dan penokohan, yang keempat adalah latar, yang kelima adalah amanat. Nah, di sini teman-teman bisa dipahami ya.